Udah muncul belum? Ya, muncul udah. Oke, sebentar. Hai teman-teman, jadi di kesempatan kali ini kayak yang agak lebih nggak serius dari yang tadi sebenarnya, sorry kalau nggak serius. Jadi mau ngebahas tentang eksperimen gue pas karantina ini, yaitu menumbuhkan uh, itu sayur-sayuran sendiri. Kenapa masih eksperimen? Karena jujur ini kan umurnya ber-20 hari ya, jadi belum semuanya tumbuh dewasa juga. Makanya kemarin pas Kakak Rani ngajakin, gue agak-agak bingung gitu, tapi semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jadi yang pertama backstory dikit ya. Jadi bokap nyokap gue tuh emang dari dulu suka banget berkebun. Jadi dari gue TK, bokap nyokap gue tuh suka banget nanam tanaman yang kayak mulai dari yang low key semacam sawi ataupun bayam sampai yang rada serius kayak jagung, terus melon gitu-gitu. Nah, tapi sebenarnya dari dulu tuh gue kayak nggak tertarik gitu loh berkebun, kayak mager gitu. Kayak baru tertarik ketika Mbak Rara Sekar, panutanku dan panutan banyak orang-orang lainnya juga mulai berkebun gitu waktu dia lagi kuliah di New Zealand. Kayak seru banget, belakang rumahnya kan kebun gitu ya. Terus kayak gue mulai keinginan gitu buat berkebun, tapi kayak nggak sempet-sempet. Nah, kebetulan karena sekarang lagi harus di rumah aja kan, jadi kayak marilah kita coba berkebunnya sekarang gitu. Gue minta ajarin sama bokap gue. Jadi sebenarnya apa sih yang dibutuhin kalau mau berkebun? Kayak sebenarnya lumayan simple gitu sih, kayak cuma butuh bibit, terus media tanam, wadah, sama buat nyemprot. Ini tuh gue pakai yang ada di rumah aja karena emang suka pada tanam-tanam kan, jadi emang udah ada di rumah. Kecuali bibitnya beli di Tokopedia, murah itu cuma kayak 11.000 atau 14 ribuan gitu satunya. Dan butuh kesabaran karena ini kayak prosesnya kan lama ya, terus kayak jangan menyerah gitu kalau misalnya gagal, soalnya itu sangat mungkin terjadi. Terus tapi sebenarnya kalau benda-benda itu nggak ada, kayak bisa banget pakai benda-benda yang ada di rumah aja gitu. Misalnya bibitnya tuh kayak bisa banget pakai cabai yang dikeringin atau enggak pakai bawang. Jadi bawangnya tinggal dipotong aja atasnya. Kalau wadahnya kemarin tuh gue sempat pakai ember juga sama apa sih talang itu yang dibolongin bawahnya, atau nggak pakai bucket KFC gitu-gitu juga bisa. Kalau buat pembibitannya itu tuh kemarin gue sempat lihat ada yang pakai tempat telur, bahkan ada yang pakai cangkang telur. Nah, kalau untuk media tanamnya kan kalau gue pakai komposnya kan ya yang udah ada aja di tukang jualan tanaman itu, tapi bisa juga bikin sendiri yang nanti akan dijelaskan oleh Epong ya nggak? Semoga ya Epong. Terus habis itu yang pertama banget yang harus dilakukan adalah mempersiapkan media tanamnya. Media tanamnya tuh sebenarnya ada yang jual, yang udah jadi gitu. Cuman kemarin di rumah lagi nggak ada, jadi kemarin bikin sendiri tanah, kompos sama sekam. Nah, sebenarnya nggak mesti kompos atau sekam gitu, kalau ada cuma salah satunya juga nggak apa-apa, jadi 1:1. Pokoknya intinya biar tanahnya itu berpori-pori gitu, jadi tumbuhannya bisa tumbuh dengan lebih mudah. Tanahnya kalau bisa sih dialusin, tapi kan mager ya, jadi paling nggak dihilangin aja batu-batunya. Terus kalau cara nanamnya sendiri, kemarin gue dijarin ada dua. Yang satu yang kayak super gampang banget. Kemarin gue nyobain nanam bayam pakai ini. Jadi bayamnya tuh pertama kita harus nyiapin media tanam dulu kan. Kalau udah media tanamnya jadi, kita bisa ambil kayak beberapa sendok gitu, terus dicampurin sama bibitnya. Kalau udah tinggal diaduk-aduk, nah terus tanah yang sama bibitnya yang udah jadi itu tinggal disebar di atas media tanamnya. Kenapa sih emangnya harus dicampurin sama media tanam gitu? Soalnya kalau enggak tuh ngeratainnya agak susah gitu loh. Jadi nanti bakal terlalu rimbun di suatu tempat gitu. Terus yang kedua tuh yang agak lebih susah sih kalau menurut gue ya. Karena ini kayak, jadi intinya kita bikin dia sampai agak gede dulu, disemai gitu, terus baru dipindahin ke wadah yang lebih besar. Kemarin gue sempet nanya sih sama bokap gue, kenapa ada yang kayak gini dan kenapa ada yang bisa disebar gitu doang. Kalau kata bokap gue,
kenapa harus disemai dulu tuh soalnya supaya nanti jarak antar tumbuhannya tuh bisa diatur. Kalau buat yang langsung disebar kayak bayam tadi, itu tuh biasanya buat tumbuhan-tumbuhan yang apa sih namanya istilahnya, jadi kayak dia cuma satu batang doang gitu, jadi kalau kebanyakan bisa dicabut. Kalau kayak pokcoy atau sawi itu kan kayak agak gede gitu ya, jadi susah nyabutnya. Nah, terus caranya kan bisa pakai pot kecil-kecil nih yang buat persemaian itu, terus diisi dulu sama media tanam 3/4-nya, atau kalau misalnya nggak ada bisa pakai tempat telur atau nggak pakai cangkang telur. Ini kemarin belinya di S Hardware kalau nggak salah, kemarin ada yang nanyain, oh Agita nanyain dia belinya di S Hardware. Terus abis itu diisi dulu 3/4 bagian. sorry promo. Diisi dulu 3/4 bagian, terus kalau udah baru dikasih bibitnya. Satu kotak bisa 1 atau 2 gitu. Terus kalau misalnya udah baru diisi lagi seperempatnya. Kayak kenapa dia harus kayak di tengah-tengah gitu, soalnya kalau dia di atas banget nanti akarnya kurang dalam, jadinya dia kayak ringkih gitu. Nah, terus kalau udah ditungguin aja 2-3 minggu. Sebenarnya lebih bagusnya 3 minggu atau lebih ya kayaknya. Kayak kenapanya nanti dijelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, terus kalau udah ditungguin 3 minggu sampai udah agak gede, kalau yang di foto itu sebenarnya tuh kayak baru seminggu gitu sih. Yang 3 minggu lupa gue foto. Terus kita harus nyiapin wadah besarnya. Nah, wadah besarnya itu dikasih pupuk NPK kayak ya sekitar setengah sendok makan gitu setiap potnya. Terus kalau udah baru diaduk-aduk. Abis itu didiemin dulu 1-2 hari supaya konsentrasi pupuknya nggak terlalu kuat gitu, jadi nanti lebih bisa diterima sama tanaman-tanamannya. Terus kalau udah didiemin 1-2 hari baru dipindahin tanamannya pelan-pelan. Kemarin tuh waktu gue pindahin tuh banyak yang patah gitu kalau misalnya, jadi harus benar-benar hati-hati banget. Terus jangan lupa disiram juga ya tiap hari. Nah, terus 21 hari kemudian, ini foto kemarin deh, 20 hari kemudian. Ini bayam gue kayak udah lumayan tinggi gitu. Ini bayam tuh salah satu yang paling gampang sih ditanam. Jadi kemarin dia subur banget, terlalu banyak malahan yang tumbuh. Dan ini udah bisa ditaruh langsung di luar, kena hujan tuh dia udah nggak apa-apa. Dia pakai metode yang pertama tadi. Terus yang kedua nih, basil. Basil tuh yang buat pesto itu loh. Kayak jadi dia kemarin lumayan, ada yang mati sih tapi nggak banyak, dia cukup kuat gitu. Tapi emang kalau basil tuh tumbuhnya masih lama sih, bisa sampai bisa dipanennya, jadi dia nggak bisa langsung. Nah, kalau ini pokcoy merah gitu. Nah, pokcoy ini masalahnya kayak setengahnya tuh meninggal gitu loh, gue sedih banget. Karena ini tuh ada beberapa hal gitu sih, kayaknya dia tuh memang masih terlalu kecil waktu dipindah, jadi kayaknya lebih dari 2 minggu sih, kalau bisa sekitar 3 mingguan gitu baru bisa dipindah. Dan atau bisa juga karena emang, ini kan yang contohnya pokcoy merah tuh gue kayak belum pernah sih nanam itu, bokap gue juga belum pernah, jadi bisa juga emang mungkin janjian dia tuh nggak kuat dengan apa sih keadaan di sini gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang pernah nanam pokcoy merah juga, mau sharing gimana bisa nggak tumbuh gitu. Nah, terus cara ngatasinnya kemarin, jadi kan di media tanamnya jadi botak-botak gitu kan, sayang banget. Jadi kemarin dicobain buat ditanemin langsung di situ. Kalau misalnya lihat yang sebelah kiri itu kan ada yang kecil ya. Nah, itu tuh baru umur 2 hari, udah bisa setinggi itu sih. Kalau misalnya ternyata dia bisa kuat, cuma ditanam langsung di situ, nggak perlu disemai dulu, berarti yang salah kemarin adalah kurang lama pas nungguin persemaiannya. Gitu. Terus kalau dari gue yang juga first timer yang masih awam banget dalam tanaman ini sih, kalau dari gue kayaknya kalau mau coba bercocok tanam, pilihlah tanaman-tanaman yang sudah jelas tumbuh di iklim tropis dan gampang, misalnya bayam, kangkung. Itu tuh kan bibitnya juga gampang dan nanamnya bisa kayak yang tadi pertama tuh, yang cuma disebar doang. Atau enggak, bisa juga bawang merah tuh kayak bisa tinggal dipotong aja tuh, kayak yang di foto itu bawang dipotong atasnya, atau cabai rawit yang gede, karena kalau cabai merah tuh agak susah soalnya banyak penyakitnya. Kalau cabai rawit yang gede tuh lebih lebih
tangguh lah gitu kalau ditanam biasa gitu. Nah, gitu aja sih dari gue. Selamat berkebun ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang pernah nanam juga mau dong sharingnya kemarin nanam apa gimana. Selamat mencoba. Oke. Lucu ya tanamannya kecil-kecil gitu ya. Ya itu berumur 3 hari. Ini gimana sih cara stop Udah, screen? udah. Stop belum sih screen gue? Nah ya? ini Iya cepat kakak. Oh gitu cara baca chatnya. tadi ada yang nanya sedikit dari chat, kita lihat dulu. Kalau lagi presentasi nggak bisa lihat chat ya ternyata. Ada pertanyaan. Malah ngobrol kan ya. Tadi ada dari Nastiti. Mana Nastiti? Itu tanahnya ada tipe-tipe tertentu gitu nggak? Khusus untuk yang tanaman-tanaman tertentu atau bebas tanah apa aja bisa dipakai? Itu tanah di belakang rumah aja sih biasa. Tanah aja. Tapi sebenarnya itu dicampur sama kompos. Kalau bisa beli di Trubus kayak kompos atau enggak sekam. Sekam tuh kayak apa sih? Kulitnya padi itu ya yang gosok itu yang warnanya hitam. Nah atau enggak sebenarnya kalau beli di tempat-tempat kayak gitu tuh ada juga sih yang udah jadi kayak beneran tinggal dipakai aja begitu. Oh, jadi sebenarnya bisa pakai tanah sendiri cuma dicampur-campur ada ramuannya sendiri, bisa juga beli jadi ya yang udah siap. Oke. Mungkin Nasiti udah jelas atau ada mau menanggapi? Gue nambahin dikit boleh nggak? Boleh silakan Ibu Epong. Nah, sebenarnya kalau setiap tanaman itu beda-beda media tanamnya. Kayak misalkan lidah buaya. Lidah buaya itu kan dia sebenarnya di daunnya itu udah cenderung banyak ambil unsur air kan. Jadi untuk tanahnya itu sebenarnya bisa aja nggak usah pakai tanah, tapi cuma sekam bakar, sekam sama kompos aja. Jadi dia malah lebih butuh tanah yang gembur banget tanpa ada tanah liat atau tanah yang agak padat gitu sih. Jadi kalau mau nanam lebih baik, gue juga kan masih belajar karena setiap tanaman kan beda-beda. Jadi cek aja dulu sebenarnya komposisi setiap tanamannya itu tanahnya berapa, komposnya berapa, sekamnya berapa kayak gitu sih. Oh, berarti sebenarnya bisa juga setiap tanaman itu punya karakteristik yang beda-beda. Betul. Jadi kita harus menyesuaikan sendiri yang mana media tanamnya lebih cocok ya. Iya. Ini Didi nanya, kalau pakai tempat bikin es batu bisa nggak atau kekecilan? Kayak kekecilan jadi. Cari yang agak gedean gitu ya. Enggak kok gue bercandanya, maaf ya. Kekecilan ya. Tapi kalau pakai tempat telur bisa ya? Kata Pinterest telur bisa tadi. sih. Kata Pinterest. Iya sih di Pinterest banyak banget. Tempat telur yang karton itu ya. Iya, kayak Mbak Ayu di Yabing Slamet juga bikinnya pakai itu sih. Mungkin bisa. Oh gitu. Tempat telur yang bolong-bolong bisa ya. Dan ini saran dari Yasmin, bener nih katanya emang harus diajakin ngobrol sih serius, tapi kemarin tetap meninggal, Min. Udah gue ajakin ngobrol, gue juga sedih nggak tahu. Sedih gue. Kurang ikhlas kali lo ngobrol sama dia. Iya, gue harus lebih itu ya. Oh ini Keke juga nanam-nanam ya kalau nggak salah ya. Keke ada Keke mana? Keke udah keburu tanam bibit bok choy, terus deket-deket itu gimana? Udah 2 mingguan umurnya. Kalau mau sebenarnya gue juga nggak tahu sih, cuman kalau logikanya ya kan bisa dipindahin lagi ya. Kalau dia udah agak gede, tapi pas dia udah agak gede aja pindahinnya, takutnya nanti mati lagi. Kayak mungkin udah sebulan gitu ya biar aman. Kayak udah sebulan dan dia kelihatan udah strong gitu kok, baru bisa digeser-geser sih kalau misalnya kedeketan. Oh, tapi yang penting harus pelan-pelan ya, karena ini mungkin takut akarnya copot atau putus. Betul, karena ya. Iya, jadi selain kesabaran, harus penuh dengan kasih sayang gitu. Betul. Nah ini Jecul kemarin bukan salah. Mau nanya supaya nggak dimakan binatang gimana ya, kemarin nanam cabai
Nanam cabai tapi dimakan burung. Waduh, Ya, cuma Lu Gimana tutupin, gimana? Jul. sumpah nggak tahu kalau itu gimana ya. Sumpah ya, biasanya tuh tanaman cabe dimakannya kutu kebul. Ini mah dimakan burung mah udah ditutupin aja atapnya. Oh, ini Edsa nanya kalau abis apa sih tadi? Kalau abis nanam cabe nggak bisa dipakai buat tanaman lain. Aku nggak tahu asli deh. Coba nanti aku tanyain dulu ya sama bapakku. Nanti aku jawab Japri aja. Aku nggak tahu sih. Ada yang tahu nggak? ya mungkin kalau ada yang tahu nanti bisa sharing-sharing juga. Mana nih? Afif, duit itu nggak bisa ditanam ya. Kita harus cari duit sendiri. Harus kerja. Bisa di Iya kesal. Teams bisa. Nah ini kalau dari tugas, kalau buat pemula ada website atau channel YouTube yang direkomendasikan buat mulai belajar, atau mungkin dari Instagramnya Kanya mungkin ada. Makanya nggak ada. Gue diajarin bokap gue langsung. Kebetulan bokap gue kuliahnya pertanian. Jadi gue Oh, mungkin ada Gue yang belajar tahu. dari kebun Kumara sih. Oh iya tuh kebun Kumara. Inas juga kalau nggak salah di kebun Kumara deh. Iya. Kebun Kumara. Gue belajar di situ, dia yang ngajarin basic gardening sama kompos sih. Kebun Kumara itu apa website gitu? Instagram. Oh Di Instagram. dia lebih aktif di situ. Kakaranya siapa nggak bisa masuk katanya. siapa nggak bisa? Ya nih pada nggak ini. Coba ini deh minta emailnya siapa coba biar di invite. Si Mbe juga jadinya gue invite. Ada lagi yang mungkin mau tanya-tanya? Mungkin ada yang udah coba tanam-tanam juga, terus mungkin berhasil atau misalnya gagal, mau sharing-sharing. Kayaknya aku mau nanya dong. Apa? Wah. Males kok Arif. Kalau misalkan apa? Kan dulu tuh aku tuh pernah ini kan proyek yang mindahin pohon gitu lah pokoknya. Terus kata si Mas tuh tambah plating deng biar tambah subur, itu bener nggak sih? Kau pernah denger nggak? Aku nggak pernah dengar. Tapi beneran ditambahin gitu sama si bapaknya kayak iya ini Den kalau pakai cutting ding tambah subur, terus jadinya malah jadi nggak stres katanya gitu. Kamu yakin kamu dari bohong? Kayaknya enggak deh. Jadi ini ya mau ngasal aja berarti ya? Ya. Aku nggak tahu Rif. Kamu jangan menghasil orang Rif. Resep rahasianya. Tapi nggak tahu ini si abang-abang yang dari Lembang. Ya, udah, tapi gitu. gue juga sih gue dikasih tahu sama tukang kebun, adalah satu proyek dia ada tukang kebunnya. Terus gue lagi minta bibit buah naga ke dia, terus dia bilang gini, Neng kalau misalkan mau buah naganya cepat berbunga dan berbuah, itu mendingan dikasih mecin aja. Anjas. Kayak mau masak. Kayaknya dia terbukti ya, jadi kayak dia bilang kayak di saya di kampung di desa biasanya saya pakai mecin, biasanya pakai salsa aja saya taburin. Itu biasa, tapi gue juga nggak tahu ya. Gue nggak tahu. Nutrisi tanaman. Ding jadi tambah mantap berarti. Mungkin aja, gue juga nggak tahu. Oh iya. Ini ada Rasanya makin enak nanti ya. pakai sasa mungkin bisa dicoba nanti ya. Kalau mungkin lebih gurih, lebih cepat tumbuhnya karena kandungan micinnya biar segar. Jangan dimakan aja habis itu. Ya itu ada penjelasannya tuh. Kenapa kalau cutting ding. Oh berarti bener. Wow. Ini ada pertanyaan Daniel via chat. Kalau nanam sayur tapi di air bisa nggak hidroponik? Atau dari bibit apa dari tanaman yang udah jadi? Kayaknya di Aku masih mute nggak sekarang. Iya, Apa kenapa tanaman hidroponik? tanaman sayur hidroponik. Kayaknya kok susah sih, gue nggak pernah bikin kalau stop nyusahin hidup gue. Kalau hidroponik gue nggak pernah bikin sih, Nil, nggak tahu gue. Dulu pernah bikin di kantor, dulu pas gue di PDW gue pernah bikin sama teman-teman gue, tapi busuk sih, gagal gitu. Jadi nggak itu sih, nggak tahu. Mungkin bisa mencari literatur yang lain, Nil. Gue nggak tahu sih kalau hidroponik. Epong pernah bikin nggak kalau hidroponik? Gue juga enggak sih, tapi baru mau belajar sama Jiri Farm. Jadi kalau lo mau belajar hidroponik, kayaknya
ada tuh Jiri Farm, tapi di Tangerang sih memang. Tapi dia website YouTube-nya aktif banget. Jadi kalau lu mau jadi pemula, lu nontonin YouTube-nya aja. Oke, terima kasih Kanya dan teman-teman yang udah berpartisipasi. Ini Sekarang ada kita, pertanyaan tahu Fan dari Nastiti lu. oh ada ya, sorry mana nggak kelihatan. BTW-nya yang udah pernah dipanen apa aja sama ini? Sorry lupa. Kalau Udah yang lagi. gue yang nanam belum pernah, karena ini tanaman pertama gue. Tapi kalau bokap gue di rumah itu ada pohon yang berhasil ada buahnya ya, duren, trikaya, nangka dulu. Sekarang udah meninggal juga nangkanya, tapi belimbing wuluh. Aduh banyak banget, rumah gue kayak hutan cuy sebenarnya. Jadi kayak banyak banget sih kayak gitu. Tapi buah-buahan banyaknya Nas dulu. Kalau sekarang karena baru mau nanam, karena gue baru mulai nanam, mungkin sebulan lagi kali ya baru bisa dipanen gitu.